Sistem prostitusi yang dibentuk oleh Nazi adalah salah satu dari banyak bentuk eksploitasi ekstrim yang menandai horor dari Reich ketiga. Di kamp-kamp konsentrasi, rumah bordil dibuat dengan dalih sebagai insentif bagi tahanan tertentu, tetapi pada kenyataannya adalah mekanisme lain untuk penaklukan. Perempuan yang dipilih secara sewenang-wenang di Ravensbrück dan kamp-kamp lainnya dipaksa untuk memberikan layanan di tempat-tempat ini, di mana pengawasan SS memastikan kepatuhan total mereka. Namun, instrumentalisasi seks oleh Nazi tidak terbatas pada kamp-kamp. Dalam pendudukan Prancis, rumah bordil seperti Le Chabanais menjadi eksklusif bagi elit Reich, menjadi simbol kekuasaan dan kemerosotan. Sementara propaganda Nazi mempromosikan kemurnian rasial, pejabat seperti Hermann Göring menyerah pada ekses tanpa batasan. Di dalam partai itu sendiri, homoseksualitas digunakan baik untuk menyembunyikan maupun membersihkan musuh politik, seperti dalam kasus Ernst Röhm. Dari eksploitasi di kamp-kamp hingga kemunafikan di puncak kekuasaan Nazi, seks menjadi alat kontrol, penaklukan, dan kekuasaan dalam rezim paling kejam abad ke-20. Rumah bordil di kamp konsentrasi, kebohongan yang menelan ribuan nyawa. Penyalahgunaan sistematis dan perbudakan seksual di dalam kamp konsentrasi dimulai pada 1942 dengan pembentukan rumah bordil di Mauthausen dan Gusen. Perempuan yang dipaksa bekerja di sana sebagian besar berasal dari Ravensbrück, sebuah kamp yang ditujukan untuk tahanan perempuan. Beberapa perempuan juga dipilih untuk fasilitas serupa di Monowitz, Auschwitz, dan Mittelbau-Dora dengan menggunakan berbagai metode rekrutmen. Di Ravensbrück dan Auschwitz, petugas Nazi mengidentifikasi mereka yang ditugaskan untuk pekerjaan yang sangat berat seperti konstruksi. Mereka ditawari pilihan palsu, dipindahkan ke rumah bordil dengan janji menipu bahwa setelah 6 bulan mereka akan mendapatkan kebebasan. Namun janji ini tidak pernah terpenuhi. Strategi persuasi ini terutama ditujukan kepada perempuan muda Jerman yang dikategorikan sebagai tidak diinginkan dan perempuan yang sebelum perang telah bekerja sebagai pelacur. Pilihan mereka terbatas, menerima kesempatan yang tidak pasti untuk bertahan hidup atau menghadapi kematian yang hampir pasti. Kesaksian seorang tahanan perempuan Polandia di Auschwitz-Birkenau mencerminkan keputusasaan di balik keputusan-keputusan ini. Dia memutuskan untuk menjadi sukarelawan ketika Komandan Hössler meminta mereka yang tertarik untuk maju ke depan. Ketika ditanya oleh tahanan lain tentang tekadnya, dia menjawab bahwa dengan datangnya musim dingin dan kondisi ekstrim dalam kerja paksa, mustahil untuk membayangkan bertahan 1 musim lagi di Auschwitz. Baginya, menyerah pada penyalahgunaan sistematis terasa kurang menakutkan daripada krematorium. Liana Milu, seorang penyintas Italia dan penulis, membela mereka yang mengambil keputusan sulit ini. Dalam tulisannya, dia mengungkap perjuangannya untuk bertahan hidup dan menolak kecaman moral terhadap mereka yang berusaha bertahan dengan cara apapun yang mungkin. Saya tidak ingin menghilang tanpa jejak. Keinginan satu-satunya saya adalah pulang ke rumah. Saya baru berusia 18 tahun dan tidak berpikir untuk mati. Sementara orang lain mengais sampah mencari sisa makanan, apakah diharapkan saya menolak kemungkinan untuk hidup hanya karena harganya tidak bermartabat? Selain rumah bordil yang ditujukan untuk tahanan, SS juga mencari perempuan Polandia di Ravensbrück dengan tujuan lain, mengeksploitasi mereka di tempat-tempat yang dibuat khusus untuk penjaga Ukraina dari SS. Mereka dilarang memiliki hubungan apapun dengan perempuan Jerman karena hukum rasial rezim tersebut. Akibatnya, didirikanlah tempat-tempat eksklusif untuk mereka di kamp-kamp seperti Flossenbürg, Buchenwald, Gusen, dan mungkin juga Sachsenhausen. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan tempat-tempat ini, Nazi memperhebat pencarian mereka untuk korban-korban baru. Selama apel harian di kamp, petugas dengan cermat mengamati tahanan perempuan dan memilih mereka yang dianggap cocok untuk peran ini. Pada 1943 misalnya, di Ravensbrück, seorang perempuan Jerman bernama Magdalena B. dipilih bersama tahanan lainnya untuk dipindahkan ke Buchenwald. Alih-alih dikirim ke tugas rutin mereka,
Mereka dibawa ke hadapan Komandan Camp Max Kogel dan pengawas utama serta pemimpin Buchenwald, Hermann Pister. Di sana, para pejabat memilih siapa yang mereka inginkan, mencatat nomor tahanan mereka, dan membawa mereka ke rumah sakit. Setelah tiba di sana, mereka dipaksa untuk telanjang di depan petugas Nazi dan diberikan bahan-bahan kimia. Setelah periode isolasi, mereka diberikan pakaian sipil dan diangkut ke Weimar dengan kereta biasa, kemudian dipindahkan dengan truk militer ke tujuan akhir mereka, kamp konsentrasi Buchenwald. Pemimpin Nazi homoseksual, pengkhianatan, pembersihan, dan kematian dalam malam pisau panjang. Retorika Nazi seringkali sangat berbeda dengan tindakan mereka, dan sikap mereka terhadap homoseksualitas tidak terkecuali. Hal ini terutama terlihat di puncak rezim, di mana anggota-anggota menikmati kebebasan yang cukup besar untuk melakukan perilaku yang secara resmi dikecam tanpa menghadapi konsekuensi yang sama seperti warga biasa. Salah satu kasus yang mencolok adalah Ernst Röhm, pemimpin SA dan tokoh kunci dalam konsolidasi gerakan Nazi. Di bawah kepemimpinannya, SA beroperasi sebagai kelompok paramiliter yang didedikasikan untuk mengejar mereka yang tidak sejalan dengan ideologi partai. Kaum intelektual dan buruh yang dituduh komunis, orang-orang Yahudi dari berbagai lapisan sosial, dan mereka yang dicurigai homoseksual menjadi target organisasi ini. Diharapkan bahwa anggota mereka mewujudkan cita-cita maskulinitas yang dipromosikan oleh rezim, keberanian, kekuatan fisik, loyalitas absolut, kecerobohan, dan kesediaan untuk mengorbankan segalanya demi tujuan Nazi. Namun ada kontradiksi di dalam SA, pemimpin tertinggi mereka, Ernst Röhm, tidak menyembunyikan homoseksualitasnya. Banyak dokumen menunjukkan bahwa Hitler mengetahui hal ini, tetapi memilih untuk mengabaikannya atau tidak menganggapnya penting. Pada 1931, sebuah surat kabar berhaluan kiri mengungkap secara publik bahwa Röhm, pemimpin organisasi kekerasan yang menakutkan itu, menjalin hubungan dengan sesama pria. Meskipun kontroversial, hal ini tidak memengaruhi hubungannya dengan Hitler. Ketika Hitler akhirnya memiliki bukti yang meyakinkan tentang homoseksualitas Röhm, dia meremehkan masalah tersebut. Pada 1932, muncul tuduhan bahwa pemimpin SA telah mencoba merayu seorang anggota dekat Führer. Menghadapi situasi ini, pemimpin Nazi itu mengaitkan orientasi Röhm dengan kondisi sementara yang didapat selama tinggal di daerah tropis, khususnya pada masa ketika dia mengorganisir pasukan militer Bolivia. Dalam konteks ini, Hitler hampir membenarkan perilaku Röhm dengan menyatakan bahwa kehidupan pribadi Komandan SA bukanlah urusan yang relevan untuk kepentingan publik. Namun, situasi berubah ketika SA meningkatkan pengaruhnya dan mulai menimbulkan konflik dengan SS, bahkan dengan proyek Hitler sendiri. Sementara Himmler menyatakan bahwa jatuhnya Röhm disebabkan oleh homoseksualitasnya, kenyataannya adalah bahwa organisasi paramiliternya telah menjadi penghalang dalam keseimbangan kekuatan yang rapuh dari rezim Nazi. SA didukung oleh orang-orang biasa, kebanyakan heteroseksual berusia paruh baya yang ingin menjadi bagian dari transformasi Jerman dan bersedia mengambil risiko apapun. Dalam beberapa hal, mereka mewakili sektor radikal dalam gerakan tersebut, sesuatu yang dengan birokratisasi negara yang semakin meningkat dan penggabungannya dengan partai menjadi tidak dapat diterima. Penghapusan faksi ini menjadi tak terhindarkan dan orientasi seksual Röhm menjadi alasan yang sempurna bagi lawan-lawannya. Oleh karena itu, Himmler memerintahkan SS dan Gestapo, polisi rahasia, untuk melakukan pembersihan berdarah di dalam partai. Antara 30 Juni dan 2 Juli 1934, terjadi peristiwa yang disebut Malam Pisau Panjang. Röhm dibunuh bersama dengan pemimpin lainnya dan diperkirakan hingga 150 orang tewas, sementara ratusan lainnya ditangkap dan disiksa. Kengerian yang tak terlihat, rumah bordil Buchenwald dan eksploitasi sistematis. Di kamp Buchenwald, rumah bordil terletak di sebuah barak kayu. Tempat ini memiliki area umum, ruang untuk penjaga SS, ruang medis, dan beberapa kamar kecil yang disebut Kaverzimmer, serta kamar tidur di mana setiap pasangan tahanan perempuan berbagi ruang.
Perempuan-perempuan itu mengenakan rok kotak-kotak putih dengan kemungkinan memakai bra dan pakaian dalam di bawahnya. Rutin mereka dimulai pukul 7.30 pagi ketika mereka harus membersihkan diri dan berpakaian. Di antara kewajiban harian mereka adalah menjaga kebersihan barak dan mengangin-anginkan kamar. Mereka juga bisa mengakses beberapa buku dari perpustakaan asalkan tidak membahas topik politik seperti yang diingat oleh Magdalena Walter. Namun, normalitas yang tampak ini menyembunyikan kebenaran yang menghancurkan. Hari-hari mereka diisi dengan tugas-tugas berulang dan kecemasan selama 2 jam di malam hari saat para tahanan laki-laki menyelesaikan pekerjaan mereka dan datang ke rumah bordil. Magdalena menggambarkan proses ini seperti semacam rantai produksi. Setiap malam, para pria masuk, pertama-tama melewati ruang medis di mana mereka menerima suntikan, kemudian masuk ke kamar dengan perempuan dan tinggal di sana tidak lebih dari 15 menit. Setelah keluar, mereka kembali ke area medis untuk menerima suntikan lain sebelum meninggalkan rumah bordil. Ritme kerja tidak kenal ampun, hampir tidak memberikan waktu untuk istirahat. Awalnya, Magdalena mencoba melawan dan mengancam akan menyerang pria pertama yang mendekatinya menggunakan gunting kuku. Namun, waktu yang dihabiskannya di Ravensbrück telah menghancurkan semangatnya dan kekerasan terus-menerus di Buchenwald membuatnya terjerumus dalam kepasifan. Pada akhirnya, dia berhenti melawan dalam keadaan mental yang mirip dengan banyak tahanan lain yang telah kehilangan semua harapan. Meskipun begitu, Magdalena Walter berhasil keluar dari Buchenwald pada akhir 1944. Namun, alasan dibalik pembebasannya masih belum jelas. Seks, pengawasan, dan teror. Mesin Nazi di balik rumah bordil di kamp konsentrasi. Pengawasan dan supervisi rumah bordil di kamp konsentrasi diatur dengan sangat teliti. Menurut sosiolog Jerman Wolfgang Sofsky dalam karyanya El Orden del Terror, kamp-kamp dirancang sebagai ruang untuk membentuk perilaku dan hubungan sosial melalui kontrol absolut atas waktu dan ruang. Hal ini tercermin dalam administrasi ketat tempat-tempat ini, di mana pemantauan dilakukan secara konstan dan kekerasan ekstrem menjadi hal biasa. Awalnya, rumah bordil yang disebut Sonderbauten dipasang di dekat pintu masuk di kamp-kamp seperti Mauthausen, Gusen, dan Auschwitz. Namun, kemudian sebuah arahan memerintahkan pemindahannya ke area yang lebih terpencil, biasanya dekat dengan blok medis. Contohnya dapat dilihat di Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen, dan Neuengamme. Alasan dibalik pemindahan ini adalah kebutuhan praktis. SS ingin menjauhkannya dari pandangan tahanan lainnya. Selain itu, karena administrasi rumah bordil biasanya terkait dengan manajemen medis camp, kedekatannya dengan fasilitas medis dianggap lebih praktis. Rumah bordil ditempatkan di sektor-sektor terpencil dan suram, biasanya dekat area yang terkait dengan kematian dan penderitaan. Hal ini memungkinkan SS untuk menjaganya lebih terisolasi dari bagian lain kamp. Barak yang menampungnya dikelilingi pagar dan dijaga oleh penjaga di pintu masuk yang semakin memperkuat segregasi dan kontrol atas tempat tersebut. Interiornya dirancang untuk memastikan pengawasan konstan. Sebagian besar barak ini adalah struktur kayu standar dengan koridor tengah yang membentang di sepanjang bangunan, memudahkan penjaga untuk memantau setiap gerakan di dalamnya. Di Auschwitz, desain Sonderbau mencerminkan arsitektur Blok 11, salah satu penjara paling ditakuti di kamp yang menunjukkan obsesi SS terhadap kontrol dan disiplin. Akses ke rumah bordil ini oleh tahanan laki-laki tunduk pada prosedur yang ketat. Pertama, mereka harus meminta izin dari administrasi kamp dan mendaftar di kantor administrasi yang dikenal sebagai Schreibstube. Jika permintaan disetujui oleh komandan kamp, nama tahanan tersebut diumumkan selama apel malam. Di Flossenbürg misalnya, tahanan yang mendapatkan izin dibawa berpasangan setelah apel dan harus menunggu giliran mereka dalam antrean di depan barak rumah bordil. Jakub Peck, seorang penyintas Polandia yang tiba di Auschwitz pada usia 19 tahun dan bekerja sebagai tukang cukur pribadi Komandan Rudolf Höss, menceritakan bagaimana sistem ini beroperasi. Ketika sebuah rumah bordil mulai beroperasi di kamp, petugas yang bertanggung jawab membagikan kupon kepada tahanan tertentu.
Peck mengingat bahwa tukang cukur camp menerima tiket dan harus berbaris di koridor setelah menjalani pemeriksaan medis wajib. Petugas berpangkat tinggi, termasuk Komandan Höss sendiri, sering hadir selama kunjungan ini. Perintah yang diberikan seperti perhatian dan salut untuk Hitler, Zrenia saat para tahanan mengantri untuk mendapat giliran. Peck menerima kupon dengan nomor 9 dan diperintahkan untuk berdiri di luar kamar yang sesuai, menunggu untuk masuk bersama yang lain. Waktu yang diizinkan untuk setiap tahanan laki-laki di dalam rumah bordil sangat terbatas. Biasanya mereka hanya diberikan 15 menit. Hanya hubungan seksual konvensional dalam posisi misionaris yang diizinkan dan dilarang keras masuk ke tempat tidur dengan sepatu masih terpasang. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, penjaga SS mengawasi aktivitas melalui lubang kecil di pintu. Ketika waktu yang dialokasikan habis, bel berbunyi sebagai tanda untuk keluar. Jika seorang tahanan terlambat meninggalkan ruangan, seorang penjaga akan masuk dan memaksanya keluar, seringkali dengan menggunakan kekuatan fisik. Sebelum meninggalkan Sonderbau, setiap tahanan harus melapor ke rumah sakit camp untuk menerima suntikan pencegahan. Meskipun aturan yang ketat diberlakukan, kontrol tidak sepenuhnya mutlak. Beberapa perempuan menemukan cara untuk menantang aturan, seperti menghalangi pandangan penjaga dengan menutup lubang pengintip dengan selotip. Terkadang, mereka menjalin hubungan dengan tahanan yang memiliki kondisi lebih baik di dalam camp, membangun aliansi yang memberi mereka perlindungan tertentu. Sejarawan Anna Hajkova mengidentifikasi koneksi ini sebagai hubungan rasional. Sebuah strategi bertahan hidup yang diamati tidak hanya di Auschwitz-Birkenau, tetapi juga di ghetto seperti Theresienstadt. Dalam hubungan yang terhitung ini, pria menawarkan dukungan dalam bentuk makanan atau keamanan, sementara perempuan memberikan layanan seksual. Pertukaran ini tidak terbatas pada Auschwitz. Di kamp lain seperti Buchenwald, tahanan bisa memberikan jatah tambahan atau menyuap rekan mereka untuk mencegah perempuan tertentu dikunjungi oleh orang lain. Untuk mencegah konsolidasi ikatan ini, SS menerapkan perubahan rutin pada kamar perempuan, sehingga menyulitkan tahanan untuk mengetahui dengan siapa mereka akan bertemu. Pembukaan rumah bordil di Auschwitz memicu lonjakan pasar gelap di dalam kamp. Tahanan menyelundupkan barang berharga dan pakaian yang diambil dari Kanada. Gudang tempat barang-barang milik orang Yahudi yang dibunuh di kamar gas disimpan dengan tujuan mendapatkan perhatian perempuan di rumah bordil. Beberapa tahanan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka dengan mencoba mengunjungi kekasih mereka pada malam hari. Jika tertangkap oleh SS, konsekuensinya bisa berakibat fatal. Untuk mencegah penyusupan ini, penjaga menerapkan langkah-langkah seperti mengurung perempuan di asrama khusus atau memindahkan mereka ke area lain di camp, sehingga menghilangkan kemungkinan kontak dengan tahanan laki-laki. Rumah bordil Auschwitz, eksperimen mengerikan Rudolf Höss. Sulit untuk membayangkan bahwa insting seksual dapat bertahan dalam kondisi ekstrem di lingkungan yang didominasi oleh ketakutan, kekurangan makanan, dan bahaya kematian yang konstan. Namun, kesaksian mereka yang selamat menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Jack Terry, yang berhasil keluar hidup-hidup dari Camp Flossenburg, menekankan bahwa kebutuhan untuk makan dan dorongan untuk bertahan hidup mengalahkan kebutuhan lainnya. Demikian pula, psikolog Viktor Frankl, seorang tahanan di Auschwitz, menulis setelah pembebasannya bahwa hasrat seksualnya hampir sepenuhnya hilang, menjelaskan perasaan ini dengan metafora. Rasa lapar menyerap semua insting dasar lainnya, yang dia gambarkan sebagai bentuk masturbasi perut. Namun, perspektif ini tidak mencerminkan keseluruhan pengalaman di dalam camp. Pada 1971, psikiater Jerman Paul Matusek menerbitkan sebuah studi yang menyatakan bahwa ketiadaan hasrat seksual, seperti yang dijelaskan Frankl, bukanlah fenomena universal. Salah satu penyintas yang diwawancarai mengaku bahwa meskipun dalam keadaan kelaparan, dia sangat mendambakan aktivitas seksual dan bahwa beberapa tahanan di Dachau mengalami mimpi erotis dan melakukan masturbasi. Saksi yang sama mengaku bahwa secara diam-diam dia ingin mengunjungi rumah bordil di kamp tersebut. Sementara itu, Ernst Federn,
yang bertahan di Buchenwald dan kemudian menjadi psikolog, menyatakan bahwa seksualitas tetap memainkan peran penting bagi beberapa tahanan. Menurutnya, bagi sebagian tahanan, keinginan dan keintiman tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari pengalaman mereka di kamp. Meskipun kesaksian ini mungkin terlihat kontradiktif, mereka menjadi dapat dipahami ketika menganalisis perbedaan kondisi di antara tahanan. Situasi bertahan hidup di Dachau dan Buchenwald tidak seburuk di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, atau Majdanek. Wolfgang Sofsky menggambarkan kamp konsentrasi sebagai tempat ketidaksetaraan ekstrem. Sementara banyak tahanan hidup dalam penderitaan yang paling parah, yang lain, karena posisi mereka dalam sistem, bisa mengakses kondisi yang lebih baik. Strategi pengelolaan diri yang dipaksakan oleh SS menetapkan bahwa beberapa tahanan menerima sedikit kekuasaan untuk membantu administrasi kamp, sebagian besar dipilih berdasarkan ideologi rasial dan politik Nazi. Struktur hierarkis ini memiliki dampak langsung pada peluang bertahan hidup. Sejak saat seseorang tiba di kamp, identitas mereka sepenuhnya hilang. Nama mereka diganti dengan angka, dan sejak saat itu, proses dehumanisasi fisik dan psikologis dimulai. Salah satu aspek paling kejam dari sistem ini adalah penghapusan ekspresi gender. Semua rambut tubuh dicukur dan barang-barang pribadi disita, menandai awal transformasi paksa. Kekurangan makanan yang berkepanjangan memiliki efek yang menghancurkan pada tubuh. Perempuan berhenti menstruasi dan tubuh yang melemah hingga batas ekstrim menjadi sekadar cadangan energi yang terus berkurang. Samuel Pisar menceritakan bahwa di Auschwitz-Birkenau, pria dan wanita saling berpapasan tanpa merasakan ketertarikan seksual sedikit pun. Bagi kebanyakan, rasa malu dan keinginan digantikan oleh insting bertahan hidup yang menghilangkan emosi lainnya. Salah satu elemen mendasar dari kengerian yang dialami tahanan adalah hilangnya identitas seksual mereka, memengaruhi kedua gender, meskipun dengan dampak yang lebih besar pada perempuan, menurut kesaksian beberapa penyintas. Proses ini bukan sekadar efek samping dari kehidupan di kamp, tetapi taktik yang direncanakan oleh Nazi untuk menundukkan dan merampas kemanusiaan para tahanan. Meskipun dampak menghancurkan dari kondisi di kamp, beberapa tahanan berhasil beradaptasi dengan realitas brutal di mana mereka terjebak, sementara yang lain tidak berhasil bertahan. Bagi mereka yang menemukan cara untuk menghadapi situasi mereka, memulihkan sebagian identitas seksual menjadi strategi kunci perlawanan. Telah diamati bahwa status dalam struktur sosial kamp memengaruhi kehidupan seksual tahanan. Semakin baik kelompok kerja yang ditugaskan atau semakin tinggi pangkat dalam sistem tahanan dengan fungsi administratif, semakin besar kemungkinan untuk mengakses sumber daya seperti makanan melalui pertukaran yang membuat seksualitas menjadi lebih relevan dalam hidup mereka. Sebelum barak yang ditujukan untuk perdagangan seks didirikan, kamp konsentrasi yang didominasi pria hampir tidak memiliki kehadiran perempuan. Banyak tahanan pria, terutama mereka yang ditangkap setelah rezim Nazi berkuasa pada 1933, sangat jarang memiliki kesempatan untuk melihat seorang wanita. Oleh karena itu, kehadiran perempuan untuk rumah bordil di kamp menimbulkan kegemparan besar. Di Auschwitz-Monowitz misalnya, barak yang ditujukan untuk aktivitas ini terletak di tengah kamp, memungkinkan perempuan terkadang terlihat oleh tahanan pria di luar. Di Auschwitz-Stammlager, rumah bordil berada di Blok 24, dekat pintu masuk utama kamp, tepat di bawah slogan terkenal Arbeit macht frei, kerja membebaskan. Meskipun keberadaan tempat-tempat ini adalah rahasia umum, sebagian besar tahanan hanya memiliki akses ke informasi yang terfragmentasi lebih berdasarkan rumor daripada pengalaman langsung. Di Mittelbau-Dora, misalnya, barak rumah bordil berada di gedung yang sama dengan perpustakaan kamp, tepat di atas plaza di mana tahanan dipaksa berbaris setiap hari. Dari sana, perempuan bisa terlihat berdiri di pintu masuk atau mengintip dari jendela, sebuah strategi yang disengaja oleh SS untuk menarik perhatian tahanan pria. Namun, bagi sebagian besar tahanan, keberadaan rumah bordil ini tidak relevan dalam perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya,
Tempat-tempat ini terutama dapat diakses oleh tahanan yang menjalankan fungsi dalam hierarki camp, yang menunjukkan hubungan erat antara akses ke hak istimewa tertentu, kekuasaan, dan kelangsungan hidup dalam sistem konsentrasi. Jumlah tahanan yang mengunjungi rumah bordil ini secara mengejutkan rendah dibandingkan dengan total populasi camp. Di Auschwitz-Stammlager misalnya, ketika ada sekitar 30.000 tahanan di camp, hanya 100 orang yang mengunjungi barak ini, yang hanya mewakili 0,33% dari total tahanan. Demikian pula di Buchenwald, ketika rumah bordil mulai beroperasi pada Juli 1943, rata-rata 98 tahanan mengunjunginya pada hari-hari buka, yang setara dengan sekitar 0,77% populasi camp. Beberapa faktor menjelaskan rendahnya kunjungan ke tempat-tempat ini, termasuk kondisi kehidupan yang ekstrim dan dampak fisik serta psikologis dari kekejaman camp terhadap tahanan. Untuk mengakses rumah bordil, seseorang harus menjadi bagian dari kelompok tahanan terpilih karena hanya beberapa yang memiliki izin untuk masuk. Akses ini dibatasi secara eksklusif bagi mereka yang dianggap Arya, yang mencakup warga negara Jerman, Belgia, Belanda, Skandinavia, Polandia, Cekoslowakia, Ukraina, dan Spanyol. Sebaliknya, orang Yahudi dan tahanan perang Soviet sepenuhnya dilarang karena tujuan penahanan mereka adalah pemusnahan. Selain klasifikasi rasial, persyaratan penting lainnya adalah memiliki kupon bonus yang diperlukan untuk membayar masuk. Namun, kupon ini tidak didistribusikan secara teratur, sehingga mereka yang tertarik untuk mendapatkannya harus beralih ke pasar gelap atau memiliki koneksi dengan mereka yang mengelola distribusinya. Akhirnya, memenuhi persyaratan administratif saja tidak cukup. Juga diperlukan kondisi fisik dan kesiapan emosional untuk mengunjungi tempat ini, yang semakin mengurangi jumlah tahanan yang bisa memanfaatkan kemungkinan ini. Rumah bordil Himmler, seks dalam Nazi. Orang-orang yang mengunjungi rumah bordil biasanya menempati posisi tertinggi dalam hierarki tahanan. Di antara mereka termasuk pengawas blok, kepala komando kerja, tahanan senior dengan otoritas tertentu, dan mereka yang ditugaskan ke detasemen dengan manfaat, seperti polisi internal camp, brigade pemadam kebakaran, staf dapur, tukang cukur, pekerja sanitasi, dan penjaga rumah potong. Kesaksian serta buku catatan pengunjung rumah bordil di Blok TR Mauthausen telah memberikan lebih banyak detail tentang posisi sosial mereka yang mengunjungi dan frekuensi kunjungan mereka. Secara umum, mereka dapat dibagi menjadi 3 kategori. Mereka yang datang secara teratur, mereka yang datang sesekali atau hanya sekali, dan mereka yang dipaksa oleh SS kelompok pengunjung tetap cukup kecil, dan sebagian besar terdiri dari tahanan dengan pangkat tinggi dalam organisasi internal camp, yang dikenal sebagai aristokrasi tempat tersebut. Catatan rinci rumah bordil di Blok 3 Mauthausen menyediakan nama, nomor tahanan, dan tanggal kunjungan mencakup periode Juni hingga Desember 1942. Dari 90 tahanan yang muncul dalam daftar, 57 mengakses tempat ini. Jika dilihat lebih detail tentang frekuensi kunjungan, terlihat bahwa hanya 19 dari mereka yang merupakan pelanggan tetap, beberapa bahkan datang hingga 2 kali dalam seminggu yang sama. Dokumen lain dari camp, seperti daftar tahanan yang diizinkan memakai jam tangan atau catatan individu tahanan, membantu mengidentifikasi peran dan posisi pengunjung ini dalam struktur camp. Di antara mereka ada kepala detasemen di tambang, bengkel mekanik SS, atau area disinfeksi. Ada juga mereka yang menjalankan fungsi administratif atau layanan, seperti koki, petugas kebersihan di kantor komandan, pekerja kantor pos camp, atau penulis di blok-blok. Pekerjaan ini, selain secara fisik kurang menuntut, memberikan akses ke makanan dan barang-barang berharga, menjadikannya posisi yang sangat diinginkan. Pada saat itu, sistem kupon bonus belum diterapkan, sehingga akses ke rumah bordil memerlukan pengaturan pembayaran dengan cara lain, baik melalui pertukaran barang atau mekanisme lain dalam ekonomi bawah tanah camp. Interaksi ini mencerminkan bagaimana dinamika sosial dan strategi bertahan hidup diatur dalam sistem penjara. Tahanan dengan pengaruh terbesar yang dikenal sebagai Notables Camp
memiliki hak istimewa yang tidak terbayangkan oleh sebagian besar tahanan. Mereka memiliki uang dan barang berharga yang dilarang bagi orang lain, memiliki lebih dari sepasang sepatu sementara kebanyakan hanya memiliki satu, dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang mencakup permainan kartu dengan taruhan tinggi, acara olahraga, dan bahkan pertunjukan musik di akhir pekan. Manfaat ini juga tercermin dalam kehidupan pribadi mereka. Meskipun homoseksualitas dilarang di camp, beberapa tahanan berpangkat tinggi menjalin hubungan dengan pemuda atau remaja. Bagi Lager Prominence, seksualitas tidak hanya mewakili aspek gaya hidup istimewa mereka, tetapi juga manifestasi dominasi dan prestis. Ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan orang lain terlihat jelas dalam cara mereka menyia-nyiakan makanan di depan tahanan yang kelaparan, serta dalam pameran kekuatan seksual mereka. Kelompok besar lain dari pengunjung rumah bordil terdiri dari tahanan dengan status menengah di dalam camp. Berbeda dengan mereka yang berpangkat lebih tinggi, sebagian besar pria ini datang sesekali atau hanya sekali, didorong oleh alasan yang berbeda. Bagi mereka, motivasinya bukanlah kelebihan, tetapi upaya untuk memulihkan sebagian identitas dan kejantanan mereka di lingkungan yang terus-menerus merampas kemanusiaan mereka. Pada 1973, peneliti Polandia Gisa dan Morau menerbitkan sebuah studi berdasarkan survei yang dilakukan antara 1964 dan 1962, di mana mereka menganalisis kehidupan seksual tahanan di Auschwitz. Mereka menemukan bahwa tahanan pria jarang melakukan masturbasi dengan frekuensi sekitar sekali setiap 2 atau 3 bulan. Lebih dari sekadar tindakan untuk kesenangan, ini adalah cara untuk menegaskan keberadaan dan kekuatan mereka. Demikian pula, banyak pria melihat rumah bordil sebagai kesempatan untuk memeriksa apakah mereka masih bisa merasakan sesuatu, apakah identitas maskulin mereka tetap utuh setelah semua penderitaan yang dialami. Bagi beberapa pemuda yang tiba di camp tanpa pengalaman seksual sebelumnya, kemungkinan tidak bertahan hidup membuat mereka mencari setidaknya satu pertemuan intim sebelum mati. Johann F.B., seorang tahanan Auschwitz yang bekerja sebagai penerjemah untuk Gestapo, menerima kupon bonus dari seorang teman yang bekerja di kelompok tukang daging. Temannya mendorongnya untuk mengunjungi rumah bordil, bersikeras bahwa Johann belum pernah bersama seorang wanita. Johann setuju, tetapi begitu di dalam, dia memilih hanya berbicara dengan wanita itu, alih-alih terlibat secara fisik. Rumah bordil di dalam camp mencerminkan dinamika kontrol, kekuasaan, dan dehumanisasi yang sama yang mengatur kehidupan tahanan. Sebuah kasus yang menggambarkan realitas ini adalah seorang pemuda Ceko berusia 18 tahun yang tiba di Mauthausen. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah bergantung pada perlindungan dari seorang tahanan berpangkat lebih tinggi, sebagai gantinya dia harus memberikan layanan seksual. Bingung dengan apa artinya ini bagi identitasnya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah bordil untuk mengklarifikasi perasaannya. Namun, seperti yang lain dalam situasinya, begitu di dalam, dia tidak mampu melakukan tindakan seksual apapun. Kesaksian korban yang dipaksa menjadi pelacur di rumah bordil kamp konsentrasi mengungkapkan bahwa disfungsi seksual sering terjadi di antara tahanan. Berbagai faktor menjelaskan situasi ini. Kerusakan ekstrem pada kesehatan fisik, lingkungan yang menindas dan kejam yang menghilangkan dorongan alami, serta ketiadaan kontak yang berkepanjangan dengan perempuan. Bagi banyak orang, mengunjungi SBAU tidak berarti minat untuk melakukan hubungan seksual, tetapi pencarian interaksi manusia. Seringkali, tahanan datang hanya dengan niat untuk berbicara dengan seorang wanita, menginginkan sedikit kedekatan dan normalitas di lingkungan, di mana jenis kontak seperti itu hampir tidak ada. Kelompok ketiga tahanan yang mengunjungi rumah bordil ini melakukannya dengan terpaksa, dikirim oleh SS. Terkadang, Nazi menggunakan pertemuan ini sebagai cara untuk menghadiahi tahanan tertentu, meskipun mereka tidak ingin berpartisipasi. Namun, menolak undangan ini bisa mendatangkan balasan. Salah satu kasus yang terdokumentasi adalah Michael Zak, yang menjadi tahanan di Monowitz.
Dia menceritakan bagaimana seorang petugas camp memutuskan untuk memberi penghargaan kepada seorang pekerja poliglot yang fasih berbahasa Jerman dan bekerja sama dengan IG Farben. Pria ini, seorang tahanan politik yang sudah lanjut usia, tidak berniat mengunjungi rumah bordil, tetapi tidak punya pilihan. Episode lain dari kunjungan paksa melibatkan Erik Reske, Lager Älteste di Buchenwald, dan tokoh kunci dalam struktur komersial camp. Petugas Nazi memaksanya untuk meresmikan rumah bordil sebagai simbol posisinya dalam hierarki internal tahanan. Jauh dari menjadi hak istimewa, tindakan ini mencerminkan kontrol total yang dipegang oleh SS, bahkan terhadap mereka yang memiliki status tinggi di dalam camp. Setiap konsesi tunduk pada kehendak petugas Nazi menegaskan kembali dominasi absolut mereka. Sebuah kesaksian yang sangat mengejutkan berasal dari Jean Michel, seorang penyintas kamp Melbo-Dora. Dalam autobiografinya, dia menceritakan pengalaman rekannya, Dir, yang mengalami situasi traumatis setelah hari yang melelahkan di terowongan Contain, tempat senjata diproduksi. Michel menggambarkan kejadian itu dengan detail. Setelah 12 jam kerja keras, Dir dan timnya kembali ke camp dalam keadaan kelelahan ekstrim. Tanpa diduga, SS menghentikan mereka dan membawa mereka ke sebuah barak yang diubah menjadi rumah bordil. Bingung dan hanya ingin tidur, para pria itu terkejut saat menerima perintah tersebut. Tanpa pilihan lain, mereka berbaris di depan bangunan, masing-masing ditempatkan di depan pintu tertutup. Mereka diperintahkan untuk menurunkan celana mereka sementara. Di sisi lain, para wanita menunggu, terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Setelah instruksi pertama ini, perintah kedua diberikan. Mereka harus masuk. Mereka melakukannya dengan celana setengah turun dan sepenuhnya tanpa keinginan. Adegan itu bisa dibandingkan dengan ketidakpedulian seorang pria tua yang sakit, tidak mampu merasakan minat apapun. Salah satu dari mereka berhadapan dengan seorang wanita, merasakan bagaimana rasa malu dan kebingungan semakin membebaninya. Michel menggambarkan bagaimana Dir, di tengah penghinaan dan absurditas situasi, membuat komentar ironis tentang reputasi orang Prancis dalam hal seksual, mengisyaratkan bagaimana pertemuan paksa ini membantah stereotip lama. Hitler dan seks, rumor tentang kehidupan pribadi sang Führer. Kehidupan seksual Hitler telah menjadi subjek spekulasi konstan di kalangan sejarawan, lebih dari kasus diktator lainnya. Ini terutama karena misteri yang mengelilinginya. Misalnya, sementara Stalin tampaknya menjalani kehidupan intim yang tenang dan Mussolini terkenal karena banyaknya penaklukan cintanya, hingga meninggal bersama kekasihnya alih-alih istrinya, sisi pribadi Führer jauh lebih misterius. Selama bertahun-tahun, dia memelihara citra ganda. Di satu sisi, seorang pria yang menarik bagi wanita muda, dan di sisi lain, seseorang yang hidup dengan kesederhanaan total. Pada Januari 1937, Reinhard Spitzy, yang menasihati duta besar Jerman di London, Joachim von Ribbentrop, menemani yang terakhir ini untuk bertemu dengan Hitler. Sebagai anggota SA dan SS, Spitzy merasa sangat mengagumi pemimpin Jerman itu, melihatnya sebagai sosok yang hampir mistis, figur yang tak tersentuh. Selama percakapan antara mereka, Spitzy tetap diam sementara pembicaraan berlangsung selama berjam-jam. Pada momen yang tak terduga, seorang wanita muda berambut keriting masuk ke ruangan dan menginterupsi, menuntut agar Hitler segera menghadiri makan siang dengan tamu-tamunya. Spitzy terpaku, tidak mampu mencerna bahwa seseorang berbicara seperti itu kepada sang Führer. Tak lama setelah itu, asisten pribadi Hitler, Bruckner, memperingatkannya untuk tidak membicarakan apa yang telah dilihatnya, karena hal itu bisa membahayakan nyawanya. Dengan nada yang agak memahami, dia menjelaskan bahwa meskipun Hitler adalah pemimpin Jerman, dia juga berhak atas kehidupan pribadi. Bagi Spitzy, dampaknya sangat besar. Dia selalu membayangkan Hitler sebagai seseorang tanpa keinginan duniawi, seorang pria yang sepenuhnya mendedikasikan diri pada misi politiknya. Hari itu, dia menyadari bahwa Hitler memiliki hubungan romantis, yang berarti dia menjalani kehidupan seksual yang aktif.
Pada 1936, Hitler menghadiri pertemuan Asosiasi Wanita Sosialis Nasional di mana dia menyampaikan pidato yang mengakui bahwa keberhasilan partai tidak akan mungkin tanpa kesetiaan dan upaya terus-menerus dari wanita yang mendukung gerakan tersebut. Dia menyatakan bahwa mereka yang membawa nasional sosialisme dalam jiwa mereka terikat padanya secara abadi. Selain itu, dia menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu-ibu ini membenarkan pekerjaan mereka dan dengan nada yang mengganggu, mengklaim bahwa anak-anak itu tidak hanya milik ibu mereka, tetapi juga miliknya. Pada kenyataannya, Hitler mengusulkan semacam persatuan simbolis dengan semua wanita, terutama mereka yang mampu melahirkan anak dalam Reich. Dia mengharapkan komitmen total dari mereka dan menuntut kesetiaan mutlak. Menurut perspektifnya, anak-anak adalah bagian dari negara, sebagaimana mereka adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Namun, di luar idealisme propaganda ini, Hitler juga berusaha membenarkan status pernikahannya di hadapan publik wanita Jerman yang penasaran dengan situasi cintanya. Penjelasannya diberikan dalam pertemuan informal pada Januari 1942, selama pesta teh di markasnya di Prusia Timur. Ketika ditanya mengapa dia tidak memiliki istri, dia menjawab bahwa perannya sebagai pemimpin Reich ketiga tidak menyisakan waktu untuk hubungan semacam itu. Dia juga menyebutkan bahwa masalah pernikahan terletak pada kewajiban hukum yang menyertainya, sesuatu yang tidak dia minati atau siap untuk lakukan. Dia menganggap pernikahan sebagai institusi yang ketinggalan zaman dan lebih memilih untuk menjaga hubungan romantis tanpa ikatan formal. Dia percaya bahwa yang ideal adalah menikmati kebersamaan tanpa terjebak dalam komitmen hukum. Pandangannya tentang pernikahan menjelaskan mengapa, meskipun ada banyak permintaan dari Eva Braun untuk meresmikan hubungan mereka, dia tidak pernah setuju. Baginya, seorang istri mewakili potensi kelemahan. Eva, yang cocok dengan konsepnya tentang femininitas ideal dengan rambut pirangnya, kecintaannya pada olahraga, dan kepribadiannya yang mudah dipengaruhi, bukanlah alasan penolakannya. Sederhananya, Hitler tidak melihat pernikahan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya. Pada 1932, Eva putus asa karena ketidakpedulian Hitler dan ketidakhadirannya yang konstan, mengambil keputusan drastis. Dia meninggalkan beberapa baris tulisan yang tergesa-gesa dan dengan senjata di tangan mencoba menembak dirinya sendiri. Namun dia tidak berhasil. Bertahun-tahun kemudian, ketika pasukan Soviet dengan cepat maju ke Berlin dan kekalahan sudah di depan mata, Hitler, Eva, dan para petinggi Nazi berlindung di kompleks bawah tanah. Menyadari bahwa akhir sudah dekat, sang Führer memutuskan untuk memenuhi keinginan yang telah Eva ungkapkan berkali-kali. Sebagai pengakuan atas kesetiaannya yang tak tergoyahkan, dia memerintahkan sekretarisnya, Martin Bormann, untuk mengatur upacara hukum yang sederhana. Di tengah tembok beton dan jauh dari perayaan mewah, keduanya meresmikan persatuan mereka melalui upacara sipil singkat. Keadaannya ekstrim, tetapi suasana suram tidak menjadi masalah. Keesokan harinya nasib mereka sudah ditentukan. Paris 1940. Rumah bordil di bawah pendudukan Nazi. Musim panas 1940 merupakan pukulan telak bagi kebanggaan Prancis. Hal itu tidak mengherankan karena sebuah negara yang pada masa lalu pernah menjadi kekuatan Eropa di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte harus menyaksikan bagaimana pada tahun itu Wehrmacht berhasil menembus garis Maginot yang tampaknya tidak dapat ditembus. Orang-orang Jerman, sambil bercanda dan menikmati hidangan sauerkraut, melaju dengan tank mereka hingga ke jalan-jalan Paris dan berhenti di depan Menara Eiffel yang ikonik. Sejak saat itu, dimulailah periode pendudukan di mana dua realitas terpaksa hidup berdampingan di wilayah Prancis. Di satu sisi, para kolaborator yang berusaha mendapatkan keuntungan dari para penjajah, dan di sisi lain, perlawanan terkenal yang efektivitasnya sebagian besar didorong oleh propaganda Charles de Gaulle. Rumah bordil di ibu kota Prancis memilih jalan pertama. Menurut Patrick Buisson dalam karyanya 1940 hingga 1945 tahun-tahun erotis, Vichy atau kemalangan kebajikan,
para pemilik tempat-tempat ini tidak ragu untuk menyambut tentara Nazi dengan antusias selama hal itu mendatangkan keuntungan ekonomi. Keputusan tersebut terbukti sangat menguntungkan. Faktanya, setelah perang berakhir, beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka belum pernah melihat pendapatan setinggi yang diberikan oleh pelanggan Reich ketiga. Bagi rumah bordil Prancis, kedatangan para pendudukan Jerman menandai era baru kemakmuran. Namun, dalam dunia prostitusi di Paris, sebuah rumah pelacuran menonjol di atas yang lain dan menjadi tempat favorit para petinggi Nazi karena eksklusivitasnya, Le Chabanais. Tempat ini, yang hampir berusia 1 abad dan terletak di dekat Museum Louvre, menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Rumah bordil ini memiliki kamar-kamar yang didekorasi dengan berbagai tema, dan di antara keunikan lainnya, memiliki sebuah kursi cinta yang dirancang khusus untuk Raja Edward ke-7. Para wanita yang bekerja di tempat ini bangga menjadi bagian dari kaum elit, dan sebagai konsekuensinya, tarif mereka sangat tinggi. Musim panas 1940 merupakan pukulan telak bagi kebanggaan Prancis. Hal itu tidak mengherankan karena sebuah negara yang pada masa lalu pernah menjadi kekuatan Eropa di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte harus menyaksikan bagaimana pada tahun itu Wehrmacht berhasil menembus garis Maginot yang tampaknya tidak dapat ditembus. Orang-orang Jerman sambil bercanda dan menikmati hidangan sauerkraut melaju dengan tank mereka hingga ke jalan-jalan Paris dan berhenti di depan Menara Eiffel yang ikonik. Sejak saat itu, dimulailah periode pendudukan di mana dua realitas terpaksa hidup berdampingan di wilayah Prancis. Di satu sisi, para kolaborator yang berusaha mendapatkan keuntungan dari para penjajah, dan di sisi lain, perlawanan terkenal yang efektivitasnya sebagian besar didorong oleh propaganda Charles de Gaulle. Rumah bordil di ibu kota Prancis memilih jalan pertama. Menurut Patrick Buisson dalam karyanya 1940 hingga 1945 tahun-tahun erotis, Vichy atau Kemalangan Kebajikan, para pemilik tempat-tempat ini tidak ragu untuk menyambut tentara Nazi dengan antusias, selama hal itu mendatangkan keuntungan ekonomi. Keputusan tersebut terbukti sangat menguntungkan. Faktanya, setelah perang berakhir, beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka belum pernah melihat pendapatan setinggi yang diberikan oleh pelanggan Reich ketiga. Bagi rumah bordil Prancis, kedatangan para pendudukan Jerman menandai era baru kemakmuran. Namun, dalam dunia prostitusi di Paris, sebuah rumah pelacuran menonjol di atas yang lain dan menjadi tempat favorit para petinggi Nazi karena eksklusivitasnya, Le Chabanais. Tempat ini, yang hampir berusia 1 abad dan terletak di dekat Museum Louvre, menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Rumah bordil ini memiliki kamar-kamar yang didekorasi dengan berbagai tema dan di antara keunikan lainnya, memiliki sebuah kursi cinta yang dirancang khusus untuk Raja Edward ke-7. Para wanita yang bekerja di tempat ini bangga menjadi bagian dari kaum elit dan, sebagai konsekuensinya, tarif mereka sangat tinggi. Pusat kebebasan paling halus di Prancis membuka pintunya pada tahun 1878 di Rue Chabanais nomor 12, mengambil namanya dari jalan yang sama. Saat ini, sulit untuk melacak sejarahnya. Menurut Marc Lemonnier dalam Guide Historique du Paris Libertin, fasad rumah bordil ini tidak menarik perhatian karena bangunannya setinggi 7 lantai yang sekilas tampak serupa dengan bangunan lain di lingkungan tersebut. Pendiri tempat ini dikenal sebagai Madame Kelly, meskipun kemudian bisnis ini beralih ke tangan Nes Pointu, Ernest Le Sourd, dan Georges Le Cuirassier. Meskipun tampilan luarnya tidak terlalu mencolok, reputasi rumah bordil ini berkembang pesat, menarik masyarakat Paris berkat ketenarannya sebagai tempat yang kosmopolitan. Sebuah plakat di pintu masuk menampilkan semboyannya, sebuah tempat untuk semua bangsa. Namun, frasa ini tidak merujuk pada asal-usul para pekerja, melainkan pada dekorasi kamar-kamarnya yang membawa para pelanggan ke suasana eksotis. Di antara yang paling dikenal oleh para peneliti adalah kamar bergaya Hindu yang terinspirasi dari budaya Moor, satu lagi dengan dekorasi Pompei, dan bahkan sebuah kamar dengan motif abad pertengahan. Dalam pameran Universal Paris tahun 1900, kamar bergaya Jepang menerima penghargaan
yang semakin meningkatkan reputasi tempat tersebut. Rumah bordil eksklusif Le Chabanais memiliki sekitar 20 kamar yang dibangun dengan anggaran besar. Daya tarik utamanya adalah kemewahan yang berlebihan. Salah satu contohnya adalah seniman Charles Tochet, seorang ahli fresko yang menghabiskan 1 tahun penuh untuk memperindah interiornya. Ruang-ruang seperti yang bergaya Louis ke-16 dirancang oleh desainer ternama dan didekorasi dengan material berkualitas tinggi. Namun, tingkat kecanggihan ini memiliki harga yang sangat mahal, begitu tinggi sehingga pada masa Perang Dunia Kedua, satu pertemuan saja setara dengan gaji mingguan seorang perwira berpangkat tinggi. Dalam hal operasional, Le Chabanais pada awalnya memiliki sekitar 22 wanita yang dipilih dengan cermat oleh manajemen. Namun, jumlah tersebut meningkat dengan cepat menjadi 36 berkat pameran universal yang diadakan di Paris pada tahun 1878. Semua wanita berbagi tempat tidur yang terbatas, seringkali tidur berdua. Meskipun pada tahun 1883 sebuah laporan dari Balai Kota mengkritik praktik ini, popularitas rumah bordil tersebut begitu besar sehingga pihak berwenang memilih untuk mengabaikannya daripada menimbulkan konflik dengan para pemiliknya. Pengaruh tempat ini semakin terlihat ketika para pekerjanya mulai membagikan iklan di jalan-jalan Paris untuk mempromosikan bisnis mereka. Meskipun sejak tahun 1880 peraturan telah melarang jenis promosi ini karena dianggap tidak pantas. Namun kenyataannya adalah bahwa pada saat itu, tempat tersebut tidak lagi membutuhkan iklan karena reputasinya telah menyebar ke seluruh wilayah Prancis. Sejarawan Brigitte Rochlande menyebutkan dalam karyanya Les Maisons Closes Autrefois bahwa namanya begitu terkenal sehingga rumah bordil lain mengadopsi nama yang sama sebagai strategi pemasaran. Di berbagai kota seperti Calais, Lille, Marseille, Nancy, Toulon, dan Fréjus muncul tempat-tempat bernama Chabanais. Namun yang asli dan otentik selalu berada di Paris. Kehalusan fasilitasnya tidak hanya meningkatkan biaya layanan, tetapi juga menjadikan Le Chabanais sebagai titik pertemuan bagi kalangan aristokrasi. Menurut kesaksian Le Monnier, adalah hal yang biasa bagi tokoh-tokoh berpengaruh dan bahkan anggota keluarga kerajaan untuk meluangkan waktu dalam agenda mereka guna mengunjungi rumah bordil tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan, kunjungan-kunjungan tersebut dicatat dengan frasa pertemuan dengan Presiden Senat. Tempat ini tidak hanya menawarkan pertemuan intim, tetapi juga suasana hiburan dengan minuman, musik, dan permainan judi. Seiring waktu, rumah bordil ini menerima kunjungan berbagai tokoh dari dunia seni dan politik. Di antara pelanggannya yang paling terkenal adalah Henri de Toulouse-Lautrec, yang selain sering berkunjung juga turut berkontribusi dalam dekorasi beberapa kamar. Juga terdapat penulis Guy de Maupassant, yang bahkan membangun sebuah ruang bertema Moor di rumahnya untuk mengingat suasana rumah bordil tersebut. Selebritas lain seperti aktris Mae West dan ikon Cary Grant juga sempat mengunjungi tempat ini. Eksklusivitas tempat ini begitu diakui sehingga agen wisata mewah menawarkannya sebagai pengalaman eksklusif bagi pelanggan mereka yang paling terhormat. Hal ini dijelaskan oleh Nicole Canet, kolektor barang-barang dari rumah bordil tersebut dalam sebuah wawancara untuk The Telegraph. Dengan kedatangan tentara Jerman pada tahun 1940 dan invasi mereka ke Prancis, rumah bordil di Paris mengalami perubahan drastis. Di tempat-tempat seperti Le Chabanais dan 122 yang bergengsi dan dikenal karena kemewahannya, banyak wanita meninggalkan pekerjaan mereka. Beberapa karena takut akan apa yang akan terjadi, yang lain sebagai tindakan perlawanan terhadap para penjajah. Tidak jarang terlihat papan pengumuman tergantung di pintu tempat-tempat ini dengan pesan yang jelas dan menantang bagi para perwira Nazi. Tutup. Staf dimobilisasi. Bentuk perlawanan damai ini tidak butuh waktu lama untuk runtuh. Begitu Jerman mengambil keputusan untuk membuka kembali rumah bordil dan mengatur penggunaannya sesuai dengan hierarki militer, situasinya berubah. Sejak saat itu, uang Jerman menjadi insentif bagi para pekerja di tempat-tempat tersebut untuk menerima kehadiran para penjajah baru. Administrator Le Chabanais menyatakan setelah perang berakhir bahwa tentara Nazi adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan pelanggan Prancis karena mereka membayar dengan murah hati, lebih berkelas,
berbicara dalam berbagai bahasa, dan menunjukkan sopan santun yang halus. Dengan masuknya sejumlah besar uang Reich, jumlah wanita yang bersedia bekerja sebagai pekerja seks di ibu kota Prancis meningkat hingga 10.000, jauh lebih tinggi dari 4.000 yang tercatat pada awal konflik. Kontrol Jerman sepenuhnya menghidupkan kembali tempat-tempat hiburan ini, yang mengalami masa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari 122 yang mewah, dengan aula besarnya yang dihiasi fresko erotis yang memukau elit Nazi, hingga rumah bordil yang lebih sederhana yang diperuntukkan bagi pasukan, semuanya meraup keuntungan. Seperti yang diharapkan, Le Chabanais secara eksklusif diperuntukkan bagi para petinggi militer Jerman, termasuk anggota terkemuka dari Luftwaffe, Wehrmacht, dan SS. Dari 177 rumah bordil dan pusat hiburan yang tersebar di wilayah Seine, 5 dialokasikan untuk perwira dan 18 untuk tentara. Tanda-tanda dwibahasa di pintu masuk menunjukkan klasifikasi ini. Jelas Buisson, rumah bordil ikonik ini berada di bawah kendali tokoh-tokoh penting dalam rezim Nazi, termasuk Hermann Göring, meskipun ia lebih memilih mengunjungi 122 yang eksklusif. Di sana, para perwira dari Reich ketiga mengadakan perjamuan malam yang megah, sementara penduduk Prancis menghadapi jam malam yang membatasi pergerakan dari pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi. Selama perayaan ini, barang-barang yang sangat diinginkan seperti coklat, tembakau dan sampanye dibagikan kepada para pekerja yang kemudian menampilkan tarian menggoda dan berpartisipasi dalam permainan judi. Malam biasanya berakhir ketika salah satu peserta menyarankan untuk berpindah ke kamar bertema guna melanjutkan kesenangan secara pribadi. Penggunaan seks sebagai alat dominasi dalam Reich ketiga mengungkap kebrutalan rezim yang berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan. Di kamp konsentrasi, rumah bordil bukanlah tempat privilege, melainkan bentuk penindasan lainnya. Para wanita yang dipaksa bekerja di sana kehilangan seluruh otonominya, sementara para tahanan yang mengunjungi tempat-tempat tersebut melakukannya di bawah pengawasan ketat SS, tunduk pada peraturan yang menghapus segala bentuk kemanusiaan. Di luar kamp, pendudukan Nazi di Prancis membawa serta adaptasi rumah bordil eksklusif bagi elit Reich. Sementara Nazi memberlakukan pembatasan terhadap penduduk lokal, para perwira menikmati kemewahan dan korupsi, mencerminkan kemunafikan rezim yang mempromosikan kemurnian rasial, sementara para pemimpinnya tenggelam dalam dekadensi. Dalam struktur kekuasaan Nazi itu sendiri, seksualitas digunakan sebagai senjata politik. Homoseksualitas, yang ditoleransi di beberapa sektor tetapi dengan keras dikejar di sektor lain, digunakan sebagai dalih untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap mengganggu dalam partai, seperti yang terjadi pada Ernst Röhm dalam Malam Pisau Panjang. Nazisme menginstrumentalisasi seksualitas dengan presisi yang kejam, di kamp-kamp sebagai metode kontrol dan penghinaan, dalam masyarakat yang diduduki sebagai bentuk dominasi atas penduduk, dan dalam partai itu sendiri sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dari barak rumah bordil hingga ruang tamu elit Nazi, seks menjadi alat penindasan yang mengungkap sifat sejati rezim tersebut. Kengerian Nazisme tidak hanya terwujud dalam pemusnahan massal, tetapi juga dalam penghancuran sistematis martabat manusia, di mana bahkan hasrat pun diubah menjadi bentuk kontrol.